Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kami tim Lewis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kali ini tim kami sedang berada di makam Sunan Giri yang terletak di kota Gresik. Baik, langsung saja terus ikuti perjalanan kami menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini dia jalan menuju ke makam Sunan Giri. Baik, langsung saja kita naik ke atas ya. Dalam mempelajari sejarah kedatangan Islam di Jawa serta mula perkembangannya, agaknya kita belumlah merasa cukup, manakala kita tiada mengemukakan pula sejarah dari perjuangan para wali. Sebagaimana diketahui para mubalik Islam yang telah merintis serta mempelopori penyiaran dan perkembangan agama Islam, terkenal dengan sebutan wali. Adapun di antara wali yang umum dikenal itu ada 9 banyaknya, dan kemudian mereka terkenal dengan sebutan Wali Songo. Betapa pentingnya mempelajari sejarah hidup serta perjuangan mereka. Kiranya tidaklah perlu lagi saya bentangkan di sini. Tentunya kita semua telah maklum, terutama bagi kita umat Islam. Atas pertimbangan inilah yang kemudian mendorong tim kami untuk memberanikan diri mencoba menyusun sebuah risalah pendek mengenai Wali Songo. Meskipun sedari mula kami sendiri sudah menginsafi bahwa risalah kami yang kecil ini tidaklah mungkin kami dapat menyangkup seluruh segi-segi dari sejarah hidup serta perjuangan mereka yang luas. Disebabkan kepicikan dan pengetahuan kami yang amat terbatas mengenai sejarah Wali Songo. Karenanya kami pun mengetahui bahwa betapapun telah kami usahakan sedemikian rupa, akan tetapi saya pun percaya bahwa di dalam risalah kami ini sudah barang tentu masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan sebagaimana pada video kami yang sebelumnya.
Demikian juga halnya dengan risalah ini. Oleh karena itu, tegur sapa serta kritik yang bersifat membangun dari manapun juga datangnya akan senantiasa kami sambut dengan segala senang hati. Untuk mana sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Perlu juga rasanya dijelaskan di sini bahwa mungkin di dalam risalah kami yang kecil ini, pendengar kami atau pengikut channel ini akan menjumpai uraian-uraian yang masih bersifat legendaris, yang katakan saja tidak historis Namun apa yang dapat kami sajikan sekarang adalah suatu hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kami yang ada. Meskipun demikian, besar harapan kami bahwa risalah kami yang kecil ini akan membawa manfaat bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami yang masih bersedia mendengarkan serta memeriksa naskah ini dari awal sampai akhir, kemudian berkenan pula memberikan petunjuk-petunjuk, kritik-kritik, dan teguran-teguran terhadap risalah ini, sehingga menyebabkan kami terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tiada kecil. Artinya, atas bantuannya serta bimbingan beliau selama ini, sekali lagi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Baik sahabatku, ini dia, kita sudah sampai di depan gapura, mau masuk menuju makam Sunan Giri Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang terkenal, namanya Raden Paku. Disebut juga sebagai Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Beliau adalah putra Maulana Ishaq dari Belambangan. Maulana Ishaq dikatakan dari Belambangan oleh karena beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Belambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Buddha. Berhubung ayahnya ke Pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa, maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putra angkat oleh salah seorang wanita kaya yang bernama Nyi Gede Maloka. Kalau di dalam babat tanah Jawa disebut Nyai Ageng Tandes atau Nyai Ageng saja Sesudah beliau besar, disekolahkannya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat Sunan Ampel. Di sana Raden Paku bertemu dengan Maulana Magdum Ibrahim, putra-putra Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang. Kemudian bersama-sama dengan Maulana Magdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel disuruh pergi haji ke Tanah Suci sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di Tanah Suci singgah terlebih dahulu di Pasai untuk menuntut ilmu kepada para ulama di sana. Adapun yang dimaksud ilmu di sini ialah ilmu ketuhanan menurut ajaran tasawuf. Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Persia yang membuka pengajian di Pasai pada waktu itu. Bahkan banyak para ulama-ulama dari Malaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang suatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana, mereka pun kembali ke tanah Jawa. Raden Paku berhasil mendapat ilmu laduni sehingga gurunya di Pasai memberinya nama Ainul Yakin.
Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantren yang bertepatan di Giri ya, di mana murid-muridnya terdiri daripada orang-orang kecil. Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, karena beliaulah yang mengirimkan utusan mission skir keluar Jawa. Mereka terdiri dari pelajar, saudagar, nelayan. Mereka dikirim oleh Sunan Giri ke Pulau Madura, juga ke Bawean dan Kagean, bahkan sampai ke Ternate dan Haruku di Kepulauan Maluku. Amat besar pengaruh Sunan Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Islam Demak, sehingga sesuatu soal yang penting senantiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para wali lainnya, beliau dihormati serta disegani. Pada waktu dahulu, Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan dan termasyhur di tanah Jawa dan sekelilingnya. Dari segala penjuru, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri. Beliaulah kabarnya yang menciptakan gending Asmarodono dan Pucung. Daerah penyiarannya sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Madura. Menurut setengah riwayat, Sunan Girilah yang menghukum serta sesat terhadap diri Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu yang berbahaya pada rakyat. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik yang berjiwa demokratis. Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama, seperti contoh misalnya jelungan, jamuran, gendi gerit, jor gula ganti, cublak-cublak suweng, dan lain sebagainya. Sesudah beliau wafat, kemudian dimakamkan di atas Bukit Giri yang terletak di kota Gresik ya. Setelah Sunan Giri meninggal dunia, berturut-turut digantikan oleh Sunan Dalem, Sunan Sedam Margi, Sunan Prapen. Tatkala Sunan Prapen pada tahun 1597 Masehi wafat, beliau digantikan Sunan Kawis Gua. Kemudian setelah Sunan Kawis Gua wafat, digantikan oleh Panembahan Agung pada tahun 1638 Masehi. Panembahan Ageng Giri diganti oleh Panembahan Mas Witono Sidangkrono. Beliau wafat pada tahun 1660 Masehi. Kemudian atas perintah Sunan Amangkurat I, Pangeran Puspo Iro atau yang dikenal dengan Singonegoro ya, ditempatkan di Giri. Mulai saat Sunan Amangkurat II memegang kendali pemerintahan, Giri maupun Gresik mengalami perubahan yang tidak sedikit akibat daripada serangan Amangkurat II yang dibantu oleh Company. Akhirnya pada tanggal 27 April 1680 jatuhlah kekuasaan Pangeran Giri ke tangan Amangkurat II. Semenjak itu Giri cahayanya mulai pudar, hanya tinggal kenangan-kenangan dalam sejarah kebangunan Islam di tanah Jawa.
berkunjung ke wisata religi makam Sunan Giri, Kota Gresik, rasanya tidak lengkap apabila tidak menikmati suasana belanja di pasar ini. Tempat ini menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi pengunjung yang hendak berbelanja setelah mereka berziarah di makam Sunan Giri. Perjalanan keluar bagi para peziarah di makam Sunan Giri, kita akan diarahkan melewati pasar tempat berbelanja atau oleh-oleh ya. Banyak warga yang berjualan souvenir khas Gresik untuk oleh-oleh keluarga yang ada di rumah. Pasar ini sendiri di sisi kanan dan kirinya dipenuhi kios yang menjual berbagai pernak-pernik ataupun berbagai kuliner. Tempat ini tersedia berbagai pilihan barang, mulai busana muslim, peci, baju Sunan Giri, gamis, parfum, dan berbagai barang lainnya.
Baik sahabatku, itu tadi perjalanan tim kami di makam Sunan Giri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus kegiatan kami Luis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.